Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim, para ulama yang senantiasa kami taati dan kami taklimi, para tokoh ulama, tokoh masyarakat maksud saya, para sesepuh, jamaah, semuanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih waktu katanya kurang lebih 1 jam. Biasanya saya kalau ngasih kajian begini selalu saya meniti itu 1/2 jam. Bukan karena saya sudah capek, tapi karena biasanya jamaahnya sudah bosan. Karena itu nanti kalau saya kelamaan silahkan angkat tangan saja, bilang cukup Ustadz, bilang begitu, tidak usah ragu-ragu. Karena gaya saya ini gaya dosen, tidak lucu, jadi membosankan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang mulia, karena kita memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Saya kira kita semuanya tahu bahwa sholat subuh berjamaah itu kemuliaannya sangat banyak, sehingga bagi orang-orang yang sholat subuh secara berjamaah pasti mendapatkan kemuliaan itu. Mudah-mudahan kita datang ke masjid ini dengan niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena seseorang, bukan karena demi sesuatu, bukan karena kampanye. Ini kan masa-masa kampanye. Mudah-mudahan bukan untuk itu semua, sehingga kita datang ke sini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalau saya melihat banyak jamaah subuh seperti ini, saya merasa bahwa umat Islam itu ajaib. Tidak ada umat lain yang seperti umat Islam kayak begini. Maunya itu loh, soro kok mau. Banyak orang yang tahu dan merasa bahwa menjadi orang Islam itu berat, bangun harus jam 3:30, padahal tidurnya jam 1 umpamanya. Sholat jamaah lah, nanti imamnya panjang lah. Kalau saya nggak pernah panjang kalau baca ya. Nggak pernah panjang, ya cukup kayak tadi. Rakaat pertama 3 surat, rakaat pertama 2 surat. Nah, kalau di Indonesia segitu standarnya, jangan lama-lama. Tapi kalau di beberapa negara Arab itu pernah itu sampai 1 surat, surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, sampai selesai. Itu 1/2 jam rakaat pertama. Rakaat kedua ya mungkin 1/2 jam. Rakaat kedua 20 menit. Jadi ya kemeng kaki itu. Tapi ya banyak yang mau itu sholat jamaah di masjid-masjid yang imamnya itu banyak atau panjang bacaannya. Jadi saya merasa ajaib umat Islam itu, luar biasa. Belum lagi kalau bicara Islam itu ya, yang kita amalkan sekarang itu ya persis seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Gimana ceritanya? Kok bisa ya Islam itu dijaga kemurnian dan keasliannya? Karena itu kita harus tetap bersyukur, senantiasa bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi, Allahumma sallu ala nabi. Sekali lagi, Allahumma sallu ala nabi. Di dalam surat Ali Imran ayat 110, umatnya Kanjeng Nabi itu memiliki 3 ciri. Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin, kalian umat Islam itu adalah sebaik-baiknya umat. Cirinya ada 3. Sebaik-baiknya umat itu cirinya ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, nahi munkar, mencegah kemungkaran. Yang keempat, yang ketiga, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu adalah sesuatu yang baik. Apapun yang baik itulah kebaikan. Dan kita sebagai manusia punya naluri, punya nurani, tahu mana yang baik, mana yang tidak. Kondisi hati yang baik umpamanya syukur, sabar, tawakal, pasrah, ridho, perasaan takut, khauf dalam bahasa Islamnya. Itu semuanya adalah baik. Kondisi-kondisi hati yang positif itu semuanya kebaikan. Atau perbuatan kita yang baik, senyum, ramah kepada sesama, berbicara secara sopan santun dan lembut, menyapa tetangga, membantu tetangga, ringan tangan, toleransi, menghormati pendapat orang lain, tidak menghujat, tidak merendahkan, tidak menghina. Semua itu adalah kebaikan. Adapun kemungkaran adalah sebaliknya. Kemungkaran itu yang tidak baik, menghujat, menghina, merendahkan, atau kondisi hati yang negatif, hasud. Hasud itu paling bahaya, ya, hasud. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khataba. Iri itu seperti, kondisinya seperti api yang memakan kayu bakar. Semakin kering kayu bakarnya, apinya semakin menjadi-jadi. Ria itu pamer, sombong, merasa paling benar, merasa paling penting, merasa paling pinter, merasa paling hebat. Kondisi-kondisi hati yang negatif. Atau sikap-sikap yang kita lakukan, umpamanya tidak toleransi, tadi itu yang saya sebutkan, suka menghina, merendahkan orang lain, angkuh, berwajah, apa itu namanya, cemberut. Dicemberuti orang itu tidak enak. Kalau ada tetangga cemberut itu terbawa sehari 2 hari dalam hati. Saya salah saya ini apa? Tetangga saya ini kok cemberut. Padahal cuma cemberut, belum lagi kalau diomelin. Itu kemungkaran. Jadi selama umat Islam itu amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka
selama itu pula umat Islam akan menjadi umat yang terbaik. Umat itu kolektif, umat itu masyarakat, bukan individu. Kalau jenengan sebagai individu mau, mohon maaf ya, umpamanya ketika sendirian di dalam rumah, umpama jenengan tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, itu urusan jenengan. Umpama ini di dalam kamar sendirian kemudian misuh-misuh, umpamanya misuhi tembok, itu urusan jenengan. Wong sedang sendirian, individu, gitu. Nah, ini bicaranya umat, kuntum khaira ummatin. Umat itu masyarakat, kolektivitas. Tapi kalau sudah kumpul sama istri, ada anak, ya harus baik, lembut kepada istri, lembut kepada anak. Jadi beda antara perilaku individu dengan perilaku sosial, itu harus dibedakan. Jangan di rumah sendirian, mohon maaf, ketika tidur umpamanya pakai kolor, pakai celana pendek karena sumuk, monggo, tidak apa-apa. Tapi ketika keluar rumah, ketemu banyak orang, ya ada etika sosial yang harus ditaati. Pakai baju, pakai pakaian yang pantas, dan seterusnya. Omongannya juga ditata, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Jadi ini masalah sosial itu ada standarnya sendiri, beda dengan kalau kita hidup sendiri. Persoalannya adalah ternyata Kanjeng Nabi itu mengkhawatirkan ketika turun ayat ini, mengkhawatirkan. Kanjeng Nabi itu was-was. Engkau umat Islam adalah umat yang terbaik. Kanjeng Nabi itu kemudian was-was. Kira-kira mikirnya, ya zaman sekarang, zaman saya, pasti zaman Kanjeng Nabi itu pasti terbaik sudah. Khairul quruni qarni. Masa yang terbaik itu ya masa saya itu, kata Kanjeng Nabi. Bahkan Umar radhiyallahu anhu ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayah fina. Ayat ini terkait dengan kita, sahabat ini loh, sahabat. Setelah era sahabat tidak berlaku ayat ini. Umat Islam tidak lagi yang terbaik. Nah, ini kan mengkhawatirkan ini. Dan kekhawatiran ini sudah diutarakan oleh Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Kata Kanjeng Nabi, kaifa bikum? Apa yang akan terjadi kepada kalian? Kalian ini, karena ini hadis tidak hanya berlaku pada zaman Kanjeng Nabi kepada para sahabatnya, ini juga berlaku untuk kita. Mari kita bertanya, kaifa bikum? Bagaimana jika kalian? Apa? Lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Apa yang terjadi kepada kalian? Ini pertanyaan yang juga pada saat yang sama seperti kekhawatiran dan juga prediksi lah, kira-kira begitu ya, antisipasi bahwa pada zaman akhir zaman nanti, pada suatu zaman nanti akan terjadi perubahan-perubahan dari A menuju B, dari B menuju C, dari C menuju D. D inilah kondisi yang paling buruk di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, mudah-mudahan. Karena akhir zaman itu kondisi seburuk apapun masih akan ada sekelompok manusia yang tetap menjaga agamanya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk yang menjaga agama itu. Kaifa bikum? Apa yang akan terjadi kepada kalian jika kalian tidak lagi amar ma'ruf
nahi mungkar. Para sahabat bertanya, akainun dzalika ya Rasulullah? Apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Jadi di benak para sahabat ini tidak mungkin kayaknya umat Islam itu akan berubah dari kuntum khaira ummatin, jadi umat yang terbaik, menjadi berkurang kebaikannya, berkurang kebaikannya, berkurang kebaikannya. Kayak tidak percaya para sahabat itu. Kenapa? Wa minnas solihun, bukankah di setiap zaman di dalam umat Islam itu selalu akan ada orang-orang yang soleh. Jawaban Kanjeng Nabi ya mengkhawatirkan kalau kita baca dengan seksama. Kata Kanjeng Nabi, bal asyaddu min dzalika, bahkan yang lebih parah dari itu pun akan terjadi. Berarti masuk ke level yang ketiga. Level pertama itu yang kuntum khaira ummatin, umat yang terbaik. Level kedua, umat Islam tidak lagi amar ma'ruf, tidak lagi nahi mungkar. Bal asyaddu min dzalika, yang lebih parah dari itu pun akan terjadi. Atau gampangannya begini ya. Level pertama yang terbaik adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Level kedua terjadi pengurangan, yaitu di mana umat Islam meninggalkan yang baik dan tidak mencegah yang mungkar. Tidak mencegah kemungkaran itu artinya kita diam. Ada kemungkaran kita biarkan. Kalau tidak atau meninggalkan kebaikan itu kan ya tidak berbuat baik gitu saja. Ada kebaikan tapi tidak mau berbuat baik. Kalau tidak mencegah kemungkaran, itu tergantung pada kemungkarannya dan tergantung kepada siapa kita. Karena kemungkaran itu mencegahnya ada 3 cara, kata Kanjeng Nabi. Man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cara mencegahnya itu ada 3 cara. Yang pertama, fal yughayyirhu biyadihi, merubah dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya kekuasaan. Karena itu pada tingkat yang pertama ini, yang berhak atau yang bisa merubah kemungkaran adalah yang punya kekuasaan. Siapa? Pemerintah. Wabil khusus aparat hukum. Karena itu merubah kemungkaran itu hakikatnya adalah penegakan hukum. Mencegah kemungkaran pada hakikatnya adalah penegakan hukum. Kalau tidak bisa pakai pendekatan penegakan hukum, tidak bisa, maka falyughayyirhu bilisanihi, dengan lisannya, nasihat. Nasihat ini tugasnya para alim, para ulama. Yang tidak punya ilmu jangan bicara, kira-kira begitu. Yang tidak punya ilmu jangan bicara. Dalam rangka mencegah kemungkaran ini, yang tidak punya ilmu jangan bicara. Yang punya ilmu, ahli psikologi umpamanya, silakan bicara dari perspektif psikologi. Yang punya ilmu agama, silakan bicara tentang ilmu agama untuk merubah kemungkaran ini. Jadi ini tugasnya para alim, para ulama, para ahli, para ilmuwan. Yang ketiga, biqalbihi, merubah dengan hatinya.
Bagaimana itu merubah dengan hati itu? Merubah dengan hati itu adalah dengan cara tidak ikut-ikutan berbuat kemungkaran. Ada kemungkaran, umpamanya apa? Zaman sekarang itu yang paling banyak kemungkaran itu apa? Mungkin yang berhubungan dengan ini ya. Ini loh HP. Umpamanya pornografi umpamanya. Itu kan kemungkaran. Cara mencegahnya kalau dengan hati itu adalah dengan cara hatinya jenengan itu loh, masing-masing dari kita itu dimantapkan hatinya supaya tidak ikut-ikutan nonton pornografi. Bayangkan kalau setiap kita bisa mencegah diri, membentengi diri untuk tidak berbuat kemungkaran, nggak ada namanya kemungkaran itu. Sekarang persoalannya adalah kita sering melihat hukum tidak ditegakkan. Satu level sudah ambruk kita. Hukum tidak ditegakkan. Banyak kan kemungkaran-kemungkaran di Indonesia ini yang kalah, penegakan hukumnya kalah dengan uang. Kemudian level yang kedua dilisanihi dengan nasihat. Itu juga kacau kita ini. Kenapa? Karena yang tidak ahli ikut-ikutan ngomong. Zaman sekarang itu kan begitu ya. Ya gara-gara ini juga media sosial ini loh. Ada masalah apa begitu, semuanya ngomong. Tidak bisa begitu tuh. Yang ngomong biarkan yang ahli saja. Yang ahli yang ngomong. Masalah apa begitu, semuanya ngomong, ngetik lalu diposting di media sosial, nanti dibaca ribuan manusia karena diposting di Twitter lah, di Instagram lah. Semuanya ngomong, tidak boleh. Biarkan yang bicara itu yang ahli-ahli saja. Ada masalah keruwetan transportasi umpamanya, yang ahli yang bicara. Yang kita yang tidak ahli tidak usah bicara, nggak ada ruwet. Umpamanya ada bencana alam, umpamanya banjir, yang ahli lah yang bicara itu. Jalan raya hujan dikit banjir umpamanya, rawa misalnya negara, semuanya bicara. Tidak usah bicara, yang ahli-ahli saja bicara. Kita mendengarkan saja sambil menyerap ilmunya, tidak usah bicara. Apalagi masalah agama. Halo, agama itu yang ahli, agama ini suci. Lah zaman sekarang yang bicara mengenai agama itu yang tidak ahli. Zaman kita ini Masya Allah, lucu dikit walaupun tidak ahli agama dianggap ustadz. Yang terbaru kan ada yang namanya Kiai Haji siapa begitu. Di media sosial, di YouTube ditulis Kiai Haji, menjelaskan atau memahami Al-Qari'ah saja keliru dengan Al-Qari'ah, Ain sama Hamzah. Bapak Ibu tahu apa itu qari'? Qari' itu laki-laki yang membaca Al-Quran. Kalau qari'ah perempuan membaca Al-Quran. Jadi qari' itu laki-laki pembaca Al-Quran, qari'ah perempuan pembaca Al-Quran. Lah ini ada surat di dalam Al-Quran namanya Al-Qari'ah, diartikan di Indonesia sebagai hari kiamat. Enggak ngerti saya, kata dia begitu. Yang enggak ngerti lo apa kita? Lo yang enggak ngerti. Qari'ah pakai ain, saudaraku, bukan pakai hamzah. Dia itu ngomongnya sok pinter. Saya enggak ngerti gimana ceritanya Al-Qari'ah diartikan sebagai hari kiamat. Padahal Al-Qari'ah itu adalah pembaca, perempuan, wanita pembaca Al-Quran. La ilaha illallah. Ini zaman apa? Kita zaman ini. Diam sajalah. Kalau Anda nggak ngerti agama, tidak usah bicara.
apalagi sampai menyalah-nyalahkan orang yang tahu agama. La ilaha illallah. Jadi biarkan yang bicara itu yang ahli. Nah, kita ini hidup di zaman ketika semua orang bicara. Jadi kan tidak ngeri kita kalau mikirin kayak begitu itu. Ya gara-gara ini juga nih. Ini nih kalah ini. Kalau saya bicara ini paling ini berapa orang ini? Paling 100 orang jamaah ini. 100. Kalah dengan ini. Kalau pakai media sosial sembarang orang ngomong, apalagi yang kontroversial, yang bombastis, ribuan bahkan jutaan orang melihat ini. Kalah ini. Sekarang ini media dakwah di masjid kayak begini kalah dengan ini. Dan yang bicara di sini itu orang-orang yang bukan ahlinya. Sembarang orang bisa ngomong. Karena sembarang orang bisa ngomong, semua orang bicara. Sekarang itu ruwetnya luar biasa dunia kita ini. Saking banyaknya pendapat yang seliweran. Sehingga otak setiap manusia itu sekarang diwaduk-aduk nggak karu-karuan. Belum lagi perasaannya. Maka zaman kita adalah zaman di mana keberlimpahan informasi itu mengacaukan segala sesuatunya, mengacaukan. Istilah ilmiahnya itu disrupsi, kekacauan, disrupsi, kekacauan. Itu tanda-tanda akhir zaman, kekacauannya. Sekarang yang kacau itu pikiran kita sama hati kita. Gini apa betul? Kacau pikiran kita ini. Makanya supaya tidak kacau, jangan banyak-banyak baca media sosial. Kalau soal ceramah, di masjid saja yang didengarkan. Terutama masjid-masjid yang muktabar lah. Jangan masjid-masjid yang enggak jelas. Ada juga kok masjid itu yang enggak jelas itu. Yang muktabar saja. Mudah-mudahan masjid ini termasuk yang muktabar. Allahumma amin. Jadi saya lihat di depan ada NO-nya itu, yang ada umbul-umbul NO di depannya. Saya pikir oh ini berarti NO. Nah, NO muktabar, aman. Tapi kalau sudah yang ngapunten ya, yang apa ya? Ya terus terang saja yang Salafi Wahabi. Ngapunten, terus terang saja yang Salafi Wahabi itu sudah jelas-jelas. Nah, jadi level pertama penegakan hukum, level kedua nasihat itu ambruk sudah. Karena itu tinggal yang satu, yang ketiga, yaitu biqalbihi, dengan hati. Karena itu marilah kita ini menata hati masing-masing. Ada kemungkaran jangan ikut-ikut. Termasuk kemungkaran adalah saling caci mencaci di media sosial. Ada yang rame saling berantem, ndak usah ikut, diam saja. Itu cara yang terbaik untuk mengurangi setidaknya kemungkaran. Sekarang kemungkaran itu di sini, yang paling banyak itu di sini. Lagi-lagi ini, mohon ditahan jari jemarinya untuk tidak ikut bicara, tahan diri. Itulah namanya biqalbihi itu. Merubah kemungkaran biqalbihi, dengan hatinya. Hatinya dikuatkan. Saya tidak boleh ikut-ikut. Kalau ada kemungkaran kita tidak ikut, sudah berkurang kemungkaran. Kalau 100 orang jamaah ini tidak ikut kemungkaran, 100 kemungkaran sudah berkurang. Mudah-mudahan anak istri ikut, tetangga ikut, saudara ikut, dari 100 menjadi 1000, sehingga baiklah insya Allah kondisi umat kita ini. Kembali ke yang pertama tadi itu, bahwa Kanjeng Nabi itu mengkhawatirkan dari kondisi kuntum khaira ummatin, umat yang terbaik, karena amar ma'ruf nahi mungkar kemudian berubah menjadi meninggalkan kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran.
Kanjeng Nabi kemudian mengatakan lagi, bal asyaddu min dzalika. Kondisi yang lebih buruk dari itu akan terjadi. Ayo kan. Apa itu? Ini kondisi kita juga Bapak Ibu sekalian. Kondisi yang sekarang kita hadapi sekarang ini, yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi. Akainun dzalika ya Rasulullah. Kondisi yang lebih buruk lagi ya Rasul? Iya, akan terjadi. Apa itu? Idza asbahal ma'rufu munkaron wal munkaru ma'rufan. Kondisi di mana yang ma'ruf, yang baik menjadi mungkar, yang mungkar menjadi baik. Napa jenenge? Orang baik dibilang jahat inti. Orang jahat ini yang baik, ya ini yang baik. Itu zaman sekarang atau bukan? Zaman kita atau bukan? Zaman kita. Kalau di kampus-kampus, istilahnya di dunia akademik, itu ada istilahnya post-truth. Truth itu kebenaran. Post-truth, pasca kebenaran. Istilahnya begitu kalau di kampus-kampus. Kata profesor-profesor itu loh, profesor sosiologi, politik, itu istilahnya post-truth, pasca kebenaran. Ada kebenaran tapi melampaui kebenaran, di mana kondisi ini itu adalah terbalik-balik. Yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Itu bisa terjadi kalau prosesnya diulang-ulang. Ketika keburukan itu diulang-ulang, dipromosikan, berkali-kali dilakukan, maka itu akan masuk dalam kesadaran manusia bahwa itu tidak apa-apa. Ya, contohnya kayak beginilah umpamanya. Jenengan kerja di sebuah kantor, kemudian di dalam kantor itu sudah menguat budaya korupsi umpamanya begitu. Saking menguatnya, saking kuatnya budaya korupsi, sehingga korupsi itu menjadi biasa. Yang enggak biasa itu kalau enggak korupsi, kan terbalik. Yang enggak korupsi jadi enggak biasa, yang korupsi malah biasa. Mohon maaf umpamanya selingkuh umpamanya ya. Saya awali dengan kata-kata maaf karena saya pernah ceramah menggunakan istilah selingkuh. Saya diingatkan oleh jamaah, itu kasar Ustaz istilah selingkuh itu. Kalau enggak istilah itu istilah apa lagi ya yang enggak kasar ya. Maka saya awali dengan mohon maaf. Kalau kita hidup di sebuah masyarakat, ada kan sebuah komunitas itu yang kalau enggak selingkuh itu malah aneh. Jadi yang enggak selingkuh itu yang aneh, yang selingkuh itu yang biasa. Kalau di Eropa, saya pernah kuliah pendek di Inggris, kuliah pendek 3 bulan. Di sana itu kalau malam minggu, orang yang paling aneh di malam minggu adalah yang tidak mabuk. Aneh itu dibully. Malam minggu kok nggak mabuk, terutama anak-anak muda. Malam minggu kok nggak mabuk. Ente ini hidup di zaman mana ente ini? Aneh. Jika malam minggu itu orang meluapkan segala kesenangannya. Pokoknya pengen senang-senang semaksimal mungkin malam minggu itu. Karena nanti malam Senin stres, malam Selasa stres karena pekerjaan lah, stres karena tuntutan macam-macam lah, sehingga malam minggu dilepaskan semuanya malam minggu itu.
Caranya dengan apa? Mabuk. Sehingga yang paling aneh, makhluk Allah yang paling aneh di malam minggu adalah yang tidak mabuk. Mudah-mudahan juga tidak ada yang kayak begitu di Indonesia, tapi jangan-jangan juga sudah ada. Jadi terbalik-balik sekarang itu. Zaman dulu, zaman saya kecil, saya usia kelahiran tahun 1970. Mungkin yang seusia saya mungkin merasakan, terutama yang di kampung. Pacaran itu kan masih aneh. Zaman-zaman itu, aneh pacaran itu. Zaman sekarang sebaliknya, yang enggak pacaran yang aneh. Saya S3-nya di sebuah kota namanya Cape Town, Afrika Selatan. S2 dan S3. 8 tahun saya di Afrika Selatan. Nama kampusnya Cape Town University. Selama 8 tahun saya tidak pernah dekat-dekat perempuan. Tidak punya teman perempuan, tidak punya saya. Selalu menghindar. Kenapa? Ya itu cara saya untuk supaya tidak terjerumus. Saya takut umpamanya sampai zina, umpamanya naudzubillah. Ini di luar negeri ini nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang mengawasi, nggak ada teman, nggak ada saudara, sendiri saya, nggak ada yang mengawasi. Kalau saya mau apapun bisa, nggak ada yang ngawasi. Tapi karena saya menjaga diri supaya tidak punya pacar, sehingga saya tidak mau berteman. Karena saya khawatir kalau berteman sama perempuan nanti senang. Kalau senang nanti pacaran. Kalau pacaran kebablasan, takutnya begitu. Sehingga saya tidak pernah dekat-dekat perempuan. Saya dilihat, dipandang sebagai orang yang paling aneh. Anda ini normal apa enggak sih? Sampai begitu. Ketika saya mau pulang, ditanya. Tahun 2004, Anda program pertamanya setelah pulang apa? Ditanya teman-teman waktu selamatan pelepasan itu, ada puluhan teman-teman yang kumpul kemudian melepas kepulangan saya. Ada yang tanya, Anda pulang ini program pertamanya apa? Prioritas pertama. Saya bilang nikah. Oh, berarti Anda normal ya, mau nikah ya? Iya. Boleh nanya lagi? Boleh. Sudah punya calon? Sudah. Waktu itu di Indonesia sudah punya calon. Oh sudah ya? Sudah. Boleh nanya lagi? Boleh, silakan. Calonnya laki apa perempuan? Saya langsung der gitu. Loh, kenapa kok nanya begitu? Anda kan G kan? Astagfirullahaladzim. Anda kan G kan? Itu biasa, kalau di sana biasa, enggak tersinggung karena di sana itu biasa, G lesbian itu biasa. Anda kan G kan? Enggak, saya enggak G. Kok enggak pernah pacaran sama perempuan? Begitu pertanyaannya. Sehingga yang enggak pacaran itu malah yang aneh, dianggap G. Ya, di Indonesia melalui media sosial, podcast, segala macam gitu, mulai itu kampanye-kampanye. Terselubung Bapak Ibu sekalian, terselubung. Itu halus itu. Sering disiarkan di podcast, lama-lama biasa. Ada orang namanya ABCD, saya tidak hafal namanya. Laki-laki berubah jadi perempuan, tapi nggak wayu. Jadi kan kalau nggak tahu kemudian digoda sama dia, mungkin tergoda, mungkin saking ayunya. Gitu. Jadi saya lihat, wih, wayu nih ada ini lanang, cap lonceng, lanang, masya Allah. Atau yang perempuan jadi laki-laki, oh enggak ada ya, perempuan jadi laki-laki ya. Iya, enggak pernah lihat saya. Kalau yang laki-laki jadi perempuan tuh itu lu cinta lu cinta Luna namanya. Wayu.
Kalau di Thailand sudah biasa, di Thailand itu laki-laki jadi perempuan, wayu-wayunya, luar biasa cantiknya itu. Jadi itu kondisi yang berikutnya, yaitu kondisi di mana saya sudah berapa lama? Sebentar lagi saya cek dulu. Kurang 10 menit. Kurang 20 menit lagi, berarti sudah 40 menit. Ada kondisi lagi yang paling buruk. Jadi kondisi yang terakhir tadi itu ketika kebaikan menjadi kemungkaran, kemungkaran menjadi kebaikan, dibolak-balik. Kondisi bolak-balik ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah kondisi kiamat. Kiamat itu terjadi ketika segala sesuatunya terbolak-balik. Segala sesuatunya terbolak-balik. Baik jadi buruk, buruk jadi baik. Terbalik. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Terbalik. Orang tua jadi anak, anak jadi orang tua. Maksudnya anak-anak ini merentah-merentah orang tua. Anak jadi bos, orang tua jadi budak. Banyak gitu. Terbalik. Langit di bawah, bumi di atas, terbalik. Gitu. Matahari yang mestinya terbit dari timur, dadak dari barat, terbalik. Sehingga segala sesuatu kalau sudah bolak-balik itu alamat kiamat. Dan alamat kiamat yang paling parah adalah ketika kata Kanjeng Nabi, kaifa bikum, apa yang akan terjadi jika ta'muruna bil munkari wa tanhauna 'anil ma'ruf. Kalian itu, ini yang paling parah. Kalian itu umat Islam itu atau umat-umat yang lain itu mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kebaikan. Ini yang paling parah. Dan bahkan kondisi ini sudah terjadi juga di era kita. Contohnya apa? LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Apakah di dalam LGBT ada umat Islam? Ada. Yang Islam ada di sini. Mereka ini sedang menggalang dana besar-besaran di seluruh dunia dengan dalih hak asasi manusia. Mereka mengkampanyekan agar hak-hak LGBT diakui. Mereka sedang melobi di Indonesia, di seluruh dunia sedang dilobi pemerintahannya. Bukan hanya dilobi, ditekan-tekan. Kalau tidak mengakui LGBT berarti Anda melanggar hak asasi manusia. HAM itu jahat, Bapak Ibu sekalian, jahat, bahaya. Dengan dalih HAM, wah ini harus begitu, harus begini, Islam jadi teroris lah, segala macam. LGBT harus diakui. Karena itu mari kita semuanya waspada dengan kemungkaran-kemungkaran semacam ini, apakah lewat media sosial lah, atau lewat jalur politik lah, atau lewat jalur pemerintahan lah, jalur ekonomi lah. Ini sedang besar-besaran ini gerakan untuk meng-LGBT-kan dunia. Sekarang Perdana Menteri Prancis yang baru itu gay, namanya Atal. Nama depannya siapa itu? George atau siapa itu? Atal, nama belakangnya Atal. Nama-nama Turki. Atal. Itu gay. Dengan dia tampil di depan umum menjadi biasa, gay itu biasa. Nanti kalau masuk ke Indonesia bahaya itu. Saya ditelepon oleh teman saya di luar negeri, gupuh. Dia tanya, Indonesia baik-baik saja atau enggak? Ada apa?
Hati-hati loh ya, kampanye G ini sudah kemana-mana ini. Teman saya di Amerika. Hati-hati Indonesia, jaga itu. Saya titip Indonesia ya, negara Islam besar yang kita harapkan bisa selamat nih. Ini kampanye G ini kemana-mana, ini sudah masif itu besar. Jadi itulah bahwa kita ini hidup di kondisi yang merupakan tanda-tanda bahwa akhir zaman sudah betul-betul dekat. Karena itu mari kita menjaga ini kesolidan umat. Jangan hidup sendiri-sendiri, selalu berkelompok. Sholat jamaah datang, gitu. Alaikum bil jamaah, kata Kanjeng Nabi. Pesannya Kanjeng Nabi, berkelompok ya, jangan sendiri-sendiri. Hancur kalah jenengan kalau sendiri-sendiri. Berkelompok, saling menasihati, saling mengingatkan, saling menguatkan. Dengan cara begitu kita akan selamat. Jangan menyendiri. Kalau menyendiri, jangan-jangan jenengan gak sadar bahwa jenengan itu sedang melenceng. Kalau melenceng gak ada yang mengingatkan, bablas, termakan jenengan dengan kerusakan dan kemungkaran zaman ini. Karena itu mari kita senantiasa menjaga kesolidan umat ini, senantiasa bersatu, rajin-rajin sholat jamaah. Karena jamaah itu sholat jamaah itu ngeces keimanan. Kok bisa sholat jamaah itu imannya menjadi segar terus ya? Karena orang yang sholat jamaah itu disolawati sama para malaikat. Saya itu di samping pahalanya banyak sholat jamaah itu, orang yang sholat jamaah itu disolawati sama para malaikat. Jadi yang disolawati itu bukan hanya Nabi, jenengan yang disolawati oleh para malaikat itu saat jenengan sholat jamaah. Setidaknya 3 kali. Selesai waktunya. Suruh bukan selesai ya. Oh okay. Saya lanjut 5 menit nih, 5 menit. Kalau sudah bosan tahan dikit. Setidaknya 3 kali orang yang sholat jamaah itu disolawati oleh malaikat. 3 kali. Yang pertama adalah ketika jenengan datang lebih awal, sholat rawatib qobliyah, duduk sambil menunggu azan, wiritan, malaikat bersolawat kepada jenengan. Makanya usahakan ketika sholat jamaah jangan nunggu qomat. Di rumah tiduran nunggu qomat rek, eman nunggu qomat aja. Allahu Akbar baru bergegas sampai masjid dapat rakaat kedua masbuk, eman. Datang lebih awal sholat qobliyah sambil menunggu azan, nunggu qomat, jenengan wiritan, malaikat bersolawat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat jamaah di shaf yang pertama. Innal malaikata la yusalluna 'ala shaffil awwal. Sesungguhnya para malaikat itu bersolawat. Bersolawat itu kayak beristighfar untuk kita. Beristighfar untuk kita. Innal malaikata la yusalluna 'ala shaffil awwal. Para malaikat itu bersolawat kepada yang sholat di shaf yang pertama. Gimana dengan shaf yang kedua? Ya mudah-mudahanlah disolawati. Makanya segera isi shaf yang pertama. Di Quran juga ada kok bahwa para malaikat itu beristighfar untuk kita, bukan untuk dirinya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang membopong arsy, karena ada malaikat itu yang ditugasi oleh Allah itu untuk membopong arsy. Arsy itu tempat singgasananya Allah.
Jadi singgasananya Allah itu ada dua. Ada namanya kursi, ada namanya arsy. Kalau kursi, jangan kursi digambarkan kursi kayak begini ya. Kalau apalagi kursi yang di Senayan, bukan kursi kayak begini. Kursinya Allah itu ya tidak tergambarkan. Dan ayatnya ada, ayat kursi. Nah, kursinya Allah itu kalau dibandingkan dengan alam semesta itu gawedenya nggak terbayangkan, karena ada ratusan miliar planet di alam semesta kita, ratusan miliar, jangan-jangan triliun planet yang diantaranya itu ukurannya lebih besar dari bumi kita ini. Di alam semesta kita ini gawedenya nggak terbayangkan. Tapi itu masih kalah gede dengan kursinya Allah. Kursinya Allah. Makanya kalau jenengan baca ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu lebih luas dari samawat wal ard, alam semesta. Alam semesta ini gawedenya luar biasa, masih kalah gede dengan kursinya Allah. Perbandingannya, kata Kanjeng Nabi, kalau kursinya Allah itu padang pasir, alam semesta itu hanya satu butir pasir. Kata Kanjeng Nabi, masih ada yang lebih besar dari kursinya Allah. Namanya apa? Arsy. Perbandingannya, jika arsy-nya Allah itu satu padang pasir, kursinya Allah itu hanya satu butir pasir. Terbayangkah gedenya kayak apa arsy itu? Bau besarnya luar biasa. Itu baru arsy-nya Allah. Gimana yang menciptakan? Maka Allah itu terlalu bau besar untuk dibandingkan dengan manusia. Makanya kalau ada orang menganggap manusia itu Tuhan, agama sebelah itu, Allah itu ngamuk, nggak ada tandingannya. Dan kita juga aneh, manusia nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Allah yang gawedenya kayak gitu. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, saya juga kadang-kadang merasa itu ya, ketika lagi banter-banternya iman saya, ketika Allahu Akbar, saya berhenti saya. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kelihatannya kata-kata akbar ini enggak cukup untuk menggambarkan kebesaran Allah. Imam Ghazali, saya baca-baca kitab, ternyata juga bilang begitu. Ya Allah, sama ya dengan perasaan saya. Kata-kata akbar ini Asmaul Husna 99. Ini enggak cukup ini menggambarkan Allah yang sesungguhnya, kurang. Kayak akbar, Allah itu jauh lebih besar dari akbar. Cuma masalahnya bahasa itu kan terbatas. Isoke ngono bahasa itu ya akbar titik. Enggak ada kata-kata lain untuk menggambarkan betapa bau besarnya Allah. Enggak ada kata-kata. Adanya ya akbar, ya sudahlah, adanya akbar saja. Subhanallah, umpamanya begitu. Tidak cukup ini kata-kata subhanallah untuk menggambarkan betapa sucinya Allah. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan. Cuma karena adanya ya itu, ya sudah pakai itu. Kalau jenengan sadari, tiada tara Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang muslim itu kok frustrasi, gagal sedikit, putus asa, bunuh diri, ya cemen loh. Allah kita itu terlalu agung, terlalu besar. Mintalah kepada Allah. Kecil semuanya ini, dunia ini kecil. Minta kepada Allah. Dunia ini kecil. Allah kita itu gawade, maha besar, maha agung. Enggak usah bunuh diri, putus cintai bunuh diri ya.
Banyak berita nggak lulus kuliah bunuh diri, ya lah. Muslim kagak orang-orang ini. Kalau Muslim tidak begitu, mestinya tidak begitu. Jadi para malaikat itu bersolawat, dan malaikat itu luar biasa, gitu. Ada yang bertugas membopong arsy sambil subhanallah subhanallah yusabbihuna bihamdi rabbihim subhanallah subhanallah Allahumma ighfir lilladzina amanu, ampunilah orang-orang yang beriman. Itu para malaikat sambil membopong arsy memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang sholat di shaf yang pertama. Jadi kalau sholat jamaah datang pertama sholat rawatib dapat sholawat, di shaf yang pertama dapat sholawat. Yang ketiga adalah setelah sholat jangan buru-buru pergi, duduk sejenak wiritan malam yahdus, selama tidak batal wudunya malaikat bersolawat. Innal malaikata la yusalluna ala ahadikum madama fil masjid malam yahdus. Para malaikat itu bersolawat kepada salah satu dari kalian yang tetap tinggal di masjid setelah sholat sambil wiritan selama menjaga wudunya tidak batal, malaikat bersolawat. Jadi mari kita jaga sholat jamaah kita, fadilahnya sangat banyak. Saya ngomong begini ini dalam rangka menasihati diri saya sendiri terutama, karena jamaah saya masih bolong-bolong. Mudah-mudahan jenengan tidak seperti saya, mudah-mudahan 5 kali jamaah. Kalau saya rata-rata jamaah itu subuh, maghrib, isya, duhur sama asar itu lemah karena banyak kegiatan di situ ketika kerja terutama. Saya kira cukup. Mudah-mudahan sedikit materi yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Nggih, monggo, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Nggih, monggo. Monggo Bapak Ibu. Nggih, baik. Nggih, baik. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la rizqan illa wasa'tah wa la hajatan min hawaijid dunya illa ridha lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.